Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Malam. Saudara, Saint Kitts Nevis akan jadi laga perdana John Hartman bersama Timnas Indonesia. Pelatih asal Inggris itu mengaku laga perdana tidak akan sempurna. Fokusnya adalah membangun identitas baru Timnas. Gelaran FIFA Series 2026 sudah di depan mata. Timnas Indonesia pun mulai melakukan latihan di bawah asuhan pelatih baru, John Hartman, pada Selasa di Stadion Madia Kompleks Gelora Bung Karno. Menghadapi laga debutnya nanti melawan Saint Kitts Nevis, Hartman tidak menjamin penampilan sempurna karena waktu persiapan yang sempit. Bagi Hartman, laga debutnya nanti tak sekadar mengejar kemenangan, tapi juga kesempatan membangun identitas baru Timnas. On Friday, it won't be perfect. This is the first time I've worked with this group, and like you've said, different players are coming in at different times, and we have to adapt to that. But we'll embrace it, and we'll enjoy it, and we're excited to play. But because of a new coach, we have to focus on us, our Timnas identity, a new identity. So that's where our focus will be, but we'll always be thinking of transisi. Pelatih Timnas John Hartman sudah memilih 24 pemain untuk tampil di ajang FIFA Series 2026. Di bawah mistar gawang ada 4 pemain, 2 diantaranya adalah Emil Audero dan Marten Pas. Di barisan belakang ada sang kapten Jay Itzes, Kevin Dix, dan Elkan Bagot yang kembali memperkuat skuad Garuda. Sementara di lini tengah ada beberapa pemain yang jadi langganan Timnas, seperti Kelvin Verdong, Ivar Jenner, dan Jordi Amat. Sementara di depan ada 6 pemain, diantaranya Ole Romeni dan Ragnar Oratmangun. Analis sepak bola M. Kusnaini menyebut publik tidak perlu berharap ada kejutan pada laga debut Hartman, karena hampir 90% pemain yang dipanggil sudah jadi langganan Timnas. Kusnaini menyebut Hartman ingin melanjutkan konsistensi performa Timnas yang sudah cukup baik di kualifikasi Piala Dunia. Jadi tidak ada kejutan dari segi skuad pemain yang dipanggil, sehingga mungkin publik tidak boleh terlalu berharap di pertandingan perdana ini ada kejutan. Justru menurut saya yang ingin dicapai oleh Coach Hartman adalah konsistensi. Bagaimana mempertahankan performa Timnas yang sudah cukup bagus di kualifikasi Piala Dunia, itu bisa dipertahankan di pertandingan FIFA Series ini. FIFA Series akan digelar pada 27 dan 30 Maret 2026. Selain laga Indonesia melawan Saint Kitts Nevis, satu laga lagi juga dipertandingkan antara Bulgaria melawan Kepulauan Solomon. Pemenang kedua laga akan saling berhadapan di laga final pada 30 Maret. Tim Liputan, Kompas TV. Dan untuk membahas jelang laga perdana pelatih Timnas Indonesia John Hartman di FIFA Series 2026 sudah bergabung analis sepak bola Iksan Mahar. Selamat malam Bung Iksan, apa kabar? Alhamdulillah baik, kalian malam juga. Alhamdulillah baik juga untuk kami di sini. Bung Iksan, jadi Hartman itu bilang bahwa sekarang ini fokusnya adalah bentuk identitas baru Timnas. Identitas baru apa yang dimaksud? Iya, secara dari kemarin latihan terbuka perdana yang tunjukkan Hartman, memang dia agak fokus bagaimana dia membenahi intensitas fisik pemainnya, itu yang pertama. Yang kedua juga yang jadi penekanannya adalah bagaimana dia menegaskan gaya taktikal yang dia inginkan kepada para pemain. Nah, ini menarik kemarin yang ditunjukkan Hartman, dan itu banyak hal yang bisa dikatakan hal-hal baru, terutama bagi mayoritas pemain kita yang bermain di BRI Super League musim ini. Misalnya apa? Misalnya yang pertama, Hartman menggunakan kamera atau video sebelum latihan dimulai. Dia menggunakan video untuk bagaimana memberikan visual gaya atau formasi atau taktik yang dia inginkan pada pemain. Jadi tidak hanya menggunakan papan taktikal seperti pada umumnya dilakukan oleh pelatih sebelumnya, tapi dia memberikan visualisasi di TV bagaimana pergerakan, bagaimana dia juga memberikan simulasi ke laga-laga sebelumnya ketika dia melatih Timnas Kanada misalnya, dia menunjukkan seperti itu. Dan menariknya pula bagaimana Hartman juga menggunakan
tidak hanya di lapangan, tapi dia juga kemarin menggunakan latihan di hall basket Senayan. Di lapangan basket itu dia juga memberikan simulasi bagaimana taktikal digunakan dengan menggunakan lapangan basket, dengan bola basket dan pergerakan-pergerakan pemain seperti itu. Jadi latihannya ini dari sisi latihan pun sudah kelihatan bahwa banyak hal baru yang ditunjukkan Hetman. Dan juga itu ditunjukkan bahwa ini adalah nuansa baru yang akan dihadirkan kepada timnas. Dan saya lihat juga memang terkait Hetman menyebut bahwa tidak akan sempurna, benar tidak akan sempurna karena waktu persiapan hanya 2 hari lah yang relatif optimal, apalagi sekarang hingga latihan tadi sore Kapten JIJ, Kevin Dix, Kelvin Verdong yang bermain di kawasan Eropa Barat atau Liga Top Eropa belum tiba di Jakarta. Kemungkinan mereka baru bisa gabung besok di latihan resmi, jadi tentu belum terlalu ideal kondisinya. Jadi kalau melihat dengan latihan yang diberikan oleh Hetman, skema atau sistem baru yang ditunjukkan, setidaknya dia ada harapan 5-60% taktikal yang diinginkan bisa diterapkan pada lawan St. Kitts Nevis nanti. Apalagi kalau kita melihat St. Kitts Nevis relatif kekuatannya di bawah kita. Bahkan kemarin saya melihat latihannya St. Kitts Nevis juga, saya seakan melihat timnas di era 2010-an, terutama dari bagaimana cara mereka berlatih dan juga bagaimana perlengkapan yang mereka gunakan, begitu Valen. Kalau Anda tadi bilang bahwa kemampuan St. Kitts ini ada di bawah kita, begitu ya. Tapi di sisi lain, Hetman bilang di waktu yang sama tak janji akan tampil sempurna. Nah, apakah laga debut melawan St. Kitts Nevis ini jadi uji coba Hetman? Yes, betul sekali. Emang idealnya 2 laga di FIFA Series ini melawan tim yang notabene sebenarnya agak setara, bahkan bisa dikatakan kayak St. Kitts Nevis dan juga Kepulauan Solomon tuh masih ada satu level di bawah kita dengan susunan pemain kita yang saat ini. Tentu ini adalah cara terbaik Hetman untuk mengotak-ngatik susunan pemain, terutama dia memberikan penekanan bagaimana taktikal yang diinginkan oleh dia. Menarik apa yang dilakukan oleh Hetman karena di laga perdananya ini langsung ingin taktikal, karena sebelumnya di era Sinteyong saya mengikuti juga bahwa saat itu Coach Shin tidak memberikan penekanan agar pemainnya langsung bermain dengan identitasnya dia, tapi Hetman ini langsung sejak awal ia memberikan identitas permainannya timnas Indonesia khas Hetman gitu. Jadi ini yang menarik. Jadi apa yang ditargetkan Hetman di pertandingan besok, Bung Iksan? Kalau melihat dari sejarah Hetman bersama timnas Kanada, timnas putri Kanada, juga timnas putri Selandia Baru, Hetman itu adalah tipikal pelatih yang sebenarnya yang pragmatis. Tujuan utama dia adalah menang, alih-alih bermain cantik. Jadi memang kemenangan adalah faktor mutlak bagi Hetman. Jadi tentu laga nanti, terutama lawan St. Kitts Nevis di laga debutnya hari Jumat nanti, tentu dia mengincar kemenangan. Tapi itu terlepas nanti berapapun hasilnya, yang penting Hetman ingin melihat kemenangan dan ingin melihat juga bagaimana aplikasi taktikal yang telah disiapkan dalam 2-3 hari ini bisa benar-benar diterapkan oleh anak asuhnya. Tidak sempurna 100% memang, tapi setidaknya berjalan setidaknya 50-60%. Iya, 24 pemain juga sudah dipanggil meskipun ada beberapa orang ya yang namanya tidak ada di daftar panggilan ini karena memang ada sanksi yang pertama salah satunya. Tapi nanti kita akan melihat kira-kira dengan komposisi tim yang sudah dipercaya oleh Hetman ini seperti apa nanti peluang permainan dan seperti apa nanti target kemenangan yang sudah ditargetkan oleh John Hetman di perdananya ketika memimpin timnas Indonesia. Terima kasih atas analisa Anda, Bung Iksan. Terima kasih atas waktunya sudah diberikan ke Kompas Malam.